Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karnata Sutomo, NIM 181601169. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review dari video YouTube Kamus Jahat, yaitu tugas dari analisis investasi. Yang episode pertama yaitu yang berjudul peluang bisnis di masa pandemi COVID-19. Di episode pertama ini membahas tentang peluang bisnis di masa pandemi COVID-19, di mana di masa pandemi seperti ini masyarakat diimbau untuk tetap di rumah, melakukan pekerjaannya di rumah, dan dari situlah memutuskan berbagai jenis bisnis di masa pandemi yang dapat dilakukan dari berbagai kalangan, mulai pelajar, mahasiswa, karyawan, hingga ibu rumah tangga. Ada berbagai ide bisnis yang dapat dilakukan guna menambah pendapatan. Ide bisnis ini bisa bersumber dari hobi seperti masak, berkebun, berolahraga, dan aktivitas lainnya. Selanjutnya yaitu episode kedua, yaitu yang berjudul kegagalan dalam bisnis. Episode kedua ini membahas tentang kegagalan dalam bisnis. Di episode ini dengan narasumber yaitu Bapak Rizal, di mana begini seri-seri mengenai pengalaman tentang kegagalan di dalam bisnis. Di sini Pak Afkar bercerita bila beliau pernah mengalami kegagalan dalam bisnis, yaitu kegagalan ketika mau menolong teman bisnisnya tersebut. Barang dagangan Pak Afkar diambil, tetapi Pak Afkar tidak punya catatan saat barang tersebut diambil. Di saat mau menagih, Pak Afkar tidak mempunyai bukti bahwa barang tersebut diambil. Dari Pak Afrizal menangani bahwa beliau punya bisnis properti, tetapi pendanaan dari bank. Kedua bisnisnya yaitu umroh dan haji, tetapi karena pandemi umroh haji ditutup. Dari Pak Oni mempunyai bisnis yaitu investasi di kolam ikan, tetapi di saat sudah menginvestasikan uangnya ditambah, tetapi keuntungannya tidak sesuai dengan ekspektasi yang dilakukan. Kemudian yaitu episode ketiga yang berjudul bisnis online. Di episode ketiga ini membahas tentang bisnis online. Dalam episode ini kedatangan narasumber yaitu Ibu Novia. Beliau bercerita tentang kegiatannya di masa pandemi dan bercerita tentang bisnis online, di mana pada masa pandemi sekarang banyak permunculan bisnis online baru dan banyak peminat untuk membeli barang di online. Membeli barang secara online harus berhati-hati karena terkadang banyak penipuan ataupun salah barang dan juga rusaknya barang pada saat pengiriman barang. Penipuan itu dapat tercipta jika kita tidak dalam membaca deskripsi dan membaca review dari pelanggan yang pernah membeli. Dan terkadang kesalahan barang atau kerusakan barang terjadi karena pada saat pengiriman barang. Kemudian episode keempat yang berjudul pinjaman online. Di episode keempat ini membahas tentang pinjaman online, di mana di video ini dengan narasumber yaitu Bapak Mati dan juga Bapak Ferry. Di kali ini membahas tentang pinjaman online karena sekarang lagi viral pinjol atau pinjaman online. Karena sekarang marak pinjol yang tidak terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, tapi pada saat ini kita dan sangat disediakan karena kebutuhan itu. Dengan cara yang bisa kita memilih pinjol yang terpercaya dan mengecek data ke OJK dapat membantu kita secara pinjol asal-asal. Pinjaman boleh, tapi tetap harus berhati-hati. Pastikan pinjol terdaftar di OJK dan harus pinjam sesuai dengan kebutuhan. Kemudian episode ke-7 yaitu yang berjudul manajemen keuangan pandemi. Di episode ke-7 ini membahas tentang manajemen keuangan pandemi. Di masa pandemi seperti sekarang ini kita harus mengetahui cara mengelola keuangan. Dengan kata lain, kita harus dituntut untuk pandai memperhatikan cara pengelolaan keuangan. Kemudian pandemi yang membuat berbagai hal menjadi sulit dalam beberapa waktu di belakang, menuntut kita untuk bisa lebih efektif dalam mengelola keuangan. Kemudian episode ke-9 yaitu yang berjudul membahas kewirausahaan. Di episode ke-9 ini membahas tentang kewirausahaan. Masih banyak peluang yang dapat dijajaki pelaku usaha di masa pandemi. Di balik perekonomian yang cenderung memburuk, inovasi dan kreativitas dibarengi dengan optimisme tinggi sangat dibutuhkan. Bisnis yang berkaitan dengan sektor kesehatan mulai dari masker, alat pelindung diri, alat APD, dan hand sanitizer belum cukup baik. Kewirausahaan dapat membutuhkan pertama yaitu jaringan, karena itu perlu bisa memperluas bisnis kita. Kedua yaitu kepercayaan, karena kita harus bisa membangun kepercayaan konsumen
terhadap produktivitas dan itu juga penting. Kemudian episode ke-10 yaitu yang berjudul pengalaman bisnis dan YouTuber. Di episode ke-10 ini membahas tentang pengalaman bisnis dan YouTuber. Ini ada Bapak Bayu Ramalaksono yang mau membagi pengalaman tentang dunia kehidupan. Pak Bayu bercerita ketika awal-awal memulai YouTube yang bermula dari hobi Pak Bayu yaitu dunia burung yaitu lovebird, dan dimulai dunia burung mulai sepi, beliau berpindah ke YouTube. Kemudian beliau mulai mereview-review makanan dan beliau juga memulai usaha yaitu jualan tahu malang dengan sistem konsinyasi yaitu tahunya disebar ke seluruh yang ada di Surabaya. Kemudian episode ke-11 yaitu yang berjudul mahasiswa pejuang bisnis bab 1 Adibuana. Di episode ke-11 ini membahas tentang mahasiswa pejuang bisnis yaitu dengan narasumber izin. Di sini ada Indah sebagai narasumber salah satu mahasiswa di Adibuana Surabaya. Dia bercerita bahwa dia bekerja sambil kuliah dan dia juga mulai merintis usaha yaitu usaha makanan camilan dimsum yang mempunyai nama dimsum Widan. Usaha ini baru berjalan 3 bulan. Dia memberikan tips untuk bisnis semula yaitu pertama berani menanggung risiko, yang kedua berani kasih tester, yang ketiga yaitu customer retention, dan yang keempat harus menerima masukan pengembangan bisnis. Kemudian yaitu episode ke-12 yang berjudul mahasiswa pejuang bisnis terjuang Adibuana. Di episode ke-12 ini membahas tentang mahasiswa pejuang bisnis yaitu dengan narasumber Tasya. Narasumber kali ini adalah Tasya Amanah, salah satu mahasiswa akuntansi Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Dia bekerja juga sebagai accounting di bidang perpajakan. Dia juga punya usaha dengan keluarganya yaitu usaha di bidang perawatan AC. Dia juga punya usaha lain yaitu di bidang kucing yang membuka adopsi kucing. Beliau juga mulai bisnis di bidang pembukuan dan juga dia menjadi bidang di salah satu brand yang Lengkap dan Mental. Kemudian episode ke-15 yaitu yang berjudul media menjadi mitra atau pesaing dalam berbisnis. Di episode ke-15 ini membahas tentang menjadi mitra atau pesaing dalam bisnis. Semua pesaing dianggap sebagai rekan kerja sama agar perusahaan bisa hidup dan mencapai tujuannya. Dalam dunia bisnis, hendaklah menjauhkan diri dari konflik dan persaingan yang tidak sehat. Artinya bahwa bisnis sebaik mungkin menjauhkan diri dari perang harga. Berbisnis juga sampai bersaing dalam melakukan persaingan secara total. Hal tersebut akan menguras tenaga, pikiran, dan sekaligus biaya yang pada akhirnya itu mengurangi keuntungan atau profit. Kemudian episode 16, mengelola usaha secara profesional atau kekeluargaan, manajemen sumber daya manusia. Di episode ke-16 ini membahas tentang mengelola usaha secara profesional atau kekeluargaan, manajemen sumber daya manusia. Dalam menjalankan sebuah kegiatan, baik itu perusahaan, lembaga, organisasi, komunitas, atau yang lainnya dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing. Tak hanya itu, dalam menjalankan suatu kegiatan di perusahaan yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah bagaimana sumber daya manusia atau SDM tersebut agar kegiatan yang dijalankan berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal. Kemudian episode ke-17 yaitu teori investasi saham. Di episode ke-17 ini membahas tentang teori investasi saham. Investasi bisa untuk semua orang. Investasi diperlukan bagi Anda yang memiliki tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tujuan keuangan orang untuk berinvestasi pun beragam, selain rumah, biaya hidup, biaya pendidikan anak, biaya berangkat ibadah haji atau umroh, biaya jalan-jalan keluarga, hingga biaya hidup untuk pensiun di hari tua nanti. Sekian presentasi dari tugas review video dari YouTube Kamu Jahat. Bila ada salah kata dan perbuatan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.